warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khairunisa, NIM 2214319 dari jurusan Asuransi Syariah semester 2 kelas A. Asal saya dari Tangerang, hobi saya menulis dan memasak. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah filsafat umum, yaitu memenuhi tugas ujian akhir semester. Kebenaran ilmu. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang cara mendapatkannya dilakukan dengan langkah-langkah tertentu. Kebenaran ilmu pengetahuan tidak absolut, artinya kebenaran tersebut diterima selama tidak ada fakta yang menolak kebenarannya. Pengetahuan ilmiah harus teruji atau sesuai dengan fakta empiris. Pengetahuan ilmiah memisahkan antara pengetahuan yang sesuai dengan fakta dengan pengetahuan yang tidak sesuai dengan fakta. Sifat teruji diperoleh dengan berpikir induktif. Lalu yang kedua ada kebenaran filsafat. Kebenaran filsafat itu ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Keduanya mempunyai berbagai keterbatasan dan keterbatasan ilmiah yang memerlukan bantuan filsafat dalam memberikan jawaban. Filsafat adalah ilmu tentang kebenaran, dan kebenaran filsafat diperoleh sebagai kebenaran hasil berpikir yang dilakukan secara radikal, spekulatif, dan universal. Lalu yang ketiga ada kebenaran agama. Kebenaran agama adalah ilmu pengetahuan tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan tertentu. Filsafat tidak dapat memberikan jawaban memisahkan, maka manusia mencari jawaban yang pasti dengan berpaling kepada agama. Agama merupakan segenap kepercayaan. Agama memberikan informasi yang jelas dan cepat dalam memastikan keberadaan Allah. Manusia tidak perlu bersusah payah mencari hakikat Allah dengan mempergunakan ilmu pengetahuan atau filsafat. Ontologi, ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, atau dengan kata lain artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan. Epistemologi adalah yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan keahlian pengetahuan. Objek material epistemologi adalah pengetahuan, sedangkan objek formalnya adalah hakikat pengetahuan. Lalu yang ketiga ada aksiologi, adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas. Dalam aksiologi ada dua penilaian yang umum digunakan, yaitu etika dan estetika. Dalam sejarah pertemuan Islam, kaum muslimin dengan filsafat terjadi pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Pada saat Islam berhasil mengembangkan sayapnya dan menjangkau daerah-daerah baru. Dalam abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh umat Islam. Untuk mengetahui sejarah perkembangan filsafat Islam, maka kehadiran para filosof muslim dalam dunia kefilsafatan dari masa ke masa. Dalam sejarah perkembangan filsafat Islam, filosof pertama yang berada di dalam dunia Islam itu ialah Al-Kindi 796 sampai 873 Masehi. Filosof kedua adalah Al-Farabi 872 sampai 950 Masehi. Filosof ketiga adalah Ibnu Miskawai 1030 Masehi. Filosof keempat adalah Al-Ghazali. Perkembangan filsafat Islam hidup dan memainkan peran signifikan dalam kehidupan intelektual dunia Islam. Jamal al-Din al-Afghani, seorang murid Mahjab Mulia Sadra saat di Persia, menghidupkan kembali kajian filsafat Islam di Mesir. Menurut saya, belajar filsafat itu bukan karena memecahkan suatu ideologi atau tentang permasalahan-permasalahan yang ada di hidup kita, di hidup sekitar kita, tetapi kita juga bisa lebih mengerti dan lebih menjadi pemikir yang kritis, dan diskusi tentu bagus. Dengan kita belajar filsafat, kita bisa memahami dan memecahkan masalah yang kita hadapi. Bisa juga digunakan untuk menyaring atau memvalidasi setiap informasi yang kita dapat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.